Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Di video ini, gua bakal ngebahas tentang selesai masa kuliah. Apa sih yang bakal kalian rasain setelah selesai masa kuliah? 3, 2, 1. Oke, yang pertama, itu kalian akan merasakan suntuk dan nggak tahu arah. Ini buat kalian-kalian yang misalkan masih bingung ya, terus kuliah ini mau masuk kemana, mau ngapain. Itu biasanya kalian bakal merasakan masa bingung teman-teman. Karena setelah menyusun skripsi dan menunggu jadwal sidang, atau kalian sudah sidang nih tapi belum wisuda, itu kalian bakal merasakan masa-masa bingung. Masa antara nyari kerja dulu atau masa mencari normal dulu nih abis ngerjain skripsi yang pusing itu. Nah, kalian bakal ada dilema di sana teman-teman. Karena ketika kalian sudah lulus kuliah, sudah beres skripsian, itu kayak seolah-olah dunia ini hampa. Yang namanya beban skripsi itu udah nggak kalian tanggung lagi teman-teman. Kalian sudah nggak begadang lagi, kalian udah nggak riset lagi, kalian udah nggak nemuin dospem lagi. Apa ini yang bakal gue kerjain nih misalkan gitu kan. Kalau misalkan kalian nggak tahu mengerjain apa, nah itu kalian bakal kebingungan teman-teman. Apa iya setelah kita lulus kuliah kita itu nggak tahu mau kerja apa? Dan itu benar. Itu benar. Setelah kita lulus kuliah, kita tuh bakal bersaing sama teman-teman kita. Kita bakal bersaing sama kakak tingkat kita. Kita akan bersaing sama orang yang sudah lulus sebelumnya. Itulah saingan kalian. Misalkan nih gua, anak jurusan ilmu Al-Quran tafsir. Apa iya semuanya masuk kemenak? Apa iya semuanya menjadi pentasih Al-Quran? Tentu kan enggak. Enggak semuanya menjadi orang-orang kemenak. Enggak semuanya menjadi pentasih Al-Quran gitu kan. Hanya beberapa orang saja yang beruntung yang Allah izinkan menjadi pentasih Al-Quran. Enggak semuanya, enggak semua anak IAT, enggak semua angkatan gua, enggak semua kakak tingkat gua, enggak semua yang sebelumnya, hanya sebagian. Nah, pertanyaannya, apa iya kalian sebagian ini sih? Apa iya dari 1.000 orang itu kalian satu-satunya? Apa iya? Coba jawab dulu. Yang awalnya kalian bosen, pengen kerja nggak tahu ya kan? Coba, selama kuliah masa iya sih kalian hanya belajar ilmu Al-Quran saja? Kalian nggak mempelajari ilmu yang lain gitu? Nggak belajar cari informasi yang lain gitu? Ingat ya, peluangnya hanya 1/1000 mungkin kan untuk menjadi seorang pentasih Quran ini. Di antara teman-teman kalian, angkatan kalian, universitas lain bahkan kan. Masa iya sih gue yang masuk sini? Oke lah misalkan gue yang masuk sini. Gimana sih tahapannya bisa nyampe masuk ke sana? Apa sih seleksinya? Apa sih yang harus gue lewatin? Gimana sih caranya gue bisa lulus nyampe sana? Butuh proses teman-teman. Nggak bisa nih ketika kalian kuliah kalian mengandalkan kehokian saja, itu tidak bisa teman-teman. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus ada usahanya. Ingat ya, Allah tuh udah pasti ngasih rezeki, sudah pasti. Tapi masalahnya rezeki itu kalian tolak atau enggak. Contohnya, karena gue sebagai anak tafsir ya mungkin gue bisa sedikit-sedikit nih menjelaskan nih. Misalkan kalian selama kuliah gak belajar ilmu lain, sedangkan si A teman kalian itu belajar ilmu komputer misalkan. Karena kuliah itu 4 tahun dan sama 4 tahun ini dia belajar komputer, entah itu menginstal Windows, kayak memperbaiki laptop seperti itu. Nah, setelah lulus kuliah, dia nggak cuma punya satu basic, tapi dia punya dua basic. Dia punya dua keilmuan. Satu tentang tafsir Quran, yang kedua tentang komputer. Ingat ya, Allah tuh pasti ngasih rezeki. Saat dia lulus nanti, nih, ketika kalian sama dia udah lulus nih, ada lowongan satu tentang komputer. Kira-kira pas kalian ngelamar nih ngasih CV, dan dia ngasih CV, siapa yang bakal terima? Dan di saat itu kemungkinan besarnya nih pasti si dia ini yang dia selama kuliah itu belajar komputer. Kenapa? Karena perusahaan itu pengen orang yang sudah berilmu teman-teman.
orang yang gak kosongan, orang yang punya ilmu. Seperti makanya kita kuliah kan. Nah, itulah gunanya ilmu teman-teman, bisa membuka pintu rezeki kita. Nah, kalau misalkan kalian selama masa kuliah nggak ngapa-ngapain nih, cuman belajar aja di kelas, nggak ikut organisasi, nggak ikut kelas online, nggak ikut apapun itu, kira-kira nih, kemungkinan kalian itu gede apa kecil buat mendapatkan pekerjaannya? Coba nih, kalian jawab sendiri coba. Karena setelah lulus kuliah, kalian bakal ditampar dengan realita. Ilmu kalian sudah cukup belum di masyarakat? Apa keahlian kalian? Apa yang sudah kalian kuasain selama kalian kuliah? Apakah itu bisa bermanfaat buat orang lain? Itu sekalian pertanggungjawabin teman-teman. Bukan hanya sekedar gelar SAG atau SPD atau yang lainnya, bukan. Tapi soal bermanfaat bagi orang lain teman-teman. Bukan hanya sekedar bekerja di luar, bekerja di perusahaan atau bekerja di mana. Tapi apa loh yang bisa orang lain dapat dari kamu? Bukan hanya kamu harus minta ke orang tua atau segala macamnya. Itu nggak masalah ya. Itu tergantung orangnya. Tapi kan orang tua kamu nggak hidup seterusnya loh. Kamu punya skill, punya basic yang bagus buat hidup kamu sendiri ke depannya. Jadi, selagi kalian kuliah atau kalian udah mau lulus kuliah nih, coba deh belajar yang lain. Karena setelah kalian lulus kuliah, persaingan tuh ketat banget teman-teman. Banyak banget. Udah gue omongin kan, gue tuh ngelamar di banyak banget. Di Bank Muamalat, di Bank BSI, habis itu di PT Sampurna, PT Gudang Garam, Yakult. Yang keterima cuma di Yakult. Yang masuk interview 3. Yang di Sampurna, di BSI sama di Yakult. Yang di Gudang Garam sama Bank Muamalat itu gue gak masuk. Kenapa? Karena perusahaan mencari suatu orang yang cocok mengisi kekurangannya di perusahaan itu untuk memajukan perusahaannya. Kalau kalian gak punya apa-apa, gimana kalian bisa dapatnya? Masa sih kalian mau ngandelin orang dalam aja? Emang gak malu nih ngandelin orang dalam tapi kalian gak punya basicnya gitu, gak punya keahliannya, gak bisa apa-apa. Yuk sekarang kita belajar apa yang mau kita pelajarin, apa yang kita sukai selama kuliah. Percaya deh, konten gua sebelumnya juga itu ngebahas tentang hal ini. Apa yang kalian sukain di kuliah itu dipelajarin supaya ketika kalian nanti udah lulus kuliah, kalian itu bisa dan tahu harus mau ngapain. Ingat ya, jangan belajar di kelas aja, belajarlah di organisasi, belajarlah di kelas online, belajarlah dimanapun, webinar segala macamnya, supaya kalian mempunyai banyak keilmuan dan banyak keahlian. Karena itu yang bakal banget ngebantu kalian setelah pertolongan dari Allah, doa dari orang tua, dan yang lainnya. Itu kalian ingat, bukan hanya Allah itu jahat atau apa segala macam nggak ngasih buat rezeki, bukan. Allah tuh baik, sudah memberikan kesempatan buat belajar, sudah membukakan pintu ilmu buat kalian. Cuman kaliannya yang menolak buat belajar. Jadi dimulai dari sekarang kalian harus mempelajari banyak macam keilmuan. Ingat, penyesalan itu adanya di terakhir teman-teman, bukan di awal. Jadi buat kalian semua, yuk gunakan waktu kalian dengan yang bermanfaat. Semoga video ini bisa memotivasi kalian, video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan ini bisa menjadi amal jariah gue nanti ketika gue di akhirat, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.